Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan setiap ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hei, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hei, akan bersorak. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya yang mengenal kehidupan kita. Biarlah kita selalu rindu seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus
kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan hidup kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun jarak jauh secara daring, tetapi itu tidak akan mengurangi hakikat ibadah kita, bahwa satu tujuan kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita secara daring ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan bagi kita semuanya yang saya beri judul Gaya Hidup Orang Kristen. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ada dalam pikiran dan hati seseorang itu akan dapat dilihat dari bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia berkata-kata, dan bagaimana cara dia berperilaku. Cara hidup seseorang biasa disebut sebagai gaya hidup atau lifestyle. Seseorang bergaya hidup tertentu dimulai dari caranya dia untuk bisa memandang dirinya sendiri, memaknai kehidupannya sendiri, dan bagaimana dia memaknai dirinya sendiri di dalam lingkungan di mana dia berada. Contohnya begini saudara, seseorang yang kaya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga akhirnya dia membeli barang-barang mewah, dia membeli semua apa yang dia bisa beli untuk dapat mendongkrak popularitasnya, untuk dapat meningkatkan gambaran tentang dirinya di depan orang lain. Nah, sehingga dia akhirnya diakui oleh orang lain. Nah, yang kedua, seseorang yang kaya mungkin tidak ingin publisitas dan lebih suka tidak ketahuan kayanya, sehingga dia akhirnya berpakaian sederhana, dia membeli barang-barang yang biasa-biasa aja, mobilnya juga tidak yang sangat mewah, rumahnya juga tidak yang mewah banget, tetapi sebenarnya dia kaya. Nah, meskipun demikian, dia melakukan semuanya ini karena dia tidak ingin ketenangannya terganggu. Nah, ada lagi yang ketiga, seseorang yang biasa-biasa aja secara ekonomi, tapi akhirnya harus menghabiskan seluruh gajinya untuk berdandan dan kredit barang-barang mewah. Tujuannya supaya dia bisa dinilai sebagai orang yang kaya. Nah ini semuanya gaya hidup saudara. Gaya hidup seseorang akan mempengaruhi bagaimana cara dia berperilaku. Gaya hidup yang dimulai dari bagaimana dia memaknai kehidupannya, itu akan sangat mempengaruhi dia, bagaimana dia akan berbicara kepada orang lain, dia akan bersikap kepada orang lain, menyikapi dunia ini, dan kemudian dia bertingkah laku, bersikap di dalam kehidupan sosialnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing orang memiliki gaya hidupnya sendiri-sendiri, dan semuanya itu dimulai dari bagaimana dia memaknai hidupnya. Saudara yang terkasih, gaya hidup bisa didefinisikan sebagai gambaran tingkah laku seseorang, pola atau cara hidup yang akan ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat atau ketertarikan, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka, sehingga mereka dapat membedakan statusnya dari orang lain maupun lingkungannya melalui lambang-lambang sosial yang dia miliki, melalui atribut yang dia miliki, melalui segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Itulah yang akan bisa membedakan antara satu individu dengan individu yang lain dengan gaya hidupnya yang berbeda-beda. Nah saudara yang terkasih, dunia menawarkan berbagai macam gaya hidup, mulai dari yang kelihatannya baik, positif, maupun sampai gaya hidup yang sangat buruk. Dunia menyediakan dan dunia tidak mempermasalahkan hal itu, karena itulah memang kondisi dunia saat ini. Tetapi saudara, kita perlu memiliki sebuah gaya hidup tersendiri yang berbeda dengan dunia ini. Saya dan saudara adalah orang yang sama yang mengikuti Kristus sebagai teladan kita. Yesus Kristus yang menjadi teladan kita, sehingga kita perlu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, sehingga apa yang disebut sebagai gaya hidup Kristen, berdasarkan dari definisi yang sudah saya sebutkan tadi, maka kalau diubah akhirnya menjadi seperti ini.
gambaran tingkah laku seseorang, pola atau cara hidup yang ditunjukkan, bagaimana aktivitas seseorang, minat atau ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri sehingga dapat membedakan statusnya dari orang lain maupun lingkungan melalui lambang sosial yang mereka miliki, dan semuanya itu didasarkan kepada Injil Kristus dan teladan Kristus. Itu yang membedakan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau orang yang di dunia ini yang pada umumnya mereka punya dasar sendiri-sendiri dari keyakinan mereka, dari cara mereka dididik, tetapi kita sebagai orang Kristen kita punya gaya hidup tersendiri dan teladan kita tidak ada yang lain. Teladan kita hanya Yesus. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Mari kita akan buka sama-sama Filipi 1 ayat yang ke-27 dan 28 saya akan bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Saudara, ayat ini berisi pesan kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus agar mereka tetap menjaga diri mereka baik-baik sepanjang kehidupan mereka di dunia ini. Sepanjang mereka berjuang di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ayat ini memberikan sebuah pengertian bahwa barang siapa telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka wajib hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti mengakui Injil sebagai panduan kehidupan dan dasar dari paradigma kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan itu yang kita percayai dan itulah yang menjadi dasar dari bagaimana cara kita hidup dan seharusnya memang Alkitab menjadi panduan dan dasar tentang bagaimana kita hidup. Nah, kembali kepada ayat yang tadi, di situ dikatakan hendaklah hidupmu. Saudara, apa arti kata dari hendaklah hidupmu ini? Hendaklah hidupmu ini memiliki arti kata yang menarik. Nah, itu adalah artinya adalah sebuah peringatan agar kita behave. Tahu behave ya? Tahu behave? Behave itu adalah cara bersikap. Kalau biasanya anak-anak muda sekarang guyonannya kalau ada anak muda yang agak awkward gitu ya, agak aneh gitu ya, terus kemudian diginiin, behave gitu ya. Artinya bersikaplah yang baik. Bersikaplah yang baik. Sebuah peringatan untuk behave atau bertingkah laku sebagai seorang warga negara. Nah, ini yang penting. Hendaklah hidupmu itu memiliki sebuah arti, sebuah peringatan untuk bertingkah laku sebagai warga negara apa? Dan yang kedua, di sini ada kata berpadanan. Artinya begini, berpadanan ini memiliki arti berperilaku tepat atau appropriate dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara yang terkasih, dari kedua arti ini kalau diterjemahkan secara bebas, maka seperti ini, kita harus berperilaku atau bertingkah laku sebagai warga negara tepat seperti panduan yang ada di negara tersebut. Nah, seperti apa ini? Contohnya begini saudara, sebagai warga negara Indonesia, kita punya dasar negara satu-satunya, cuma Pancasila, tidak ada yang lain. Itu yang mengatur segenap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kita juga memiliki norma-norma, nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berbeda dengan orang di luar Indonesia. Kalau orang di luar Indonesia punya norma-norma A, B, C sekian, tidak ada masalah. Mereka punya norma tertentu. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita punya nilai-nilai, norma-norma tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Dan tidak ada yang lain.
Nah, oleh sebab itu, segenap kehidupan kita, cara kita bersikap kepada orang lain yang berbeda keyakinan, cara kita bersikap kepada orang lain yang berbeda suku, agama, dan ras, pasti kita akan menurut kepada panduan kita, yaitu Pancasila sebagai dasar dari cara kita berbangsa dan bernegara. Dan itu berbeda dengan cara di negara lain, dan itu tidak masalah. Tetapi kita punya identitas sendiri karena kita adalah orang Indonesia. Sama halnya saudara, saya dan saudara adalah warga kerajaan sorga. Artinya begini, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi warga kerajaan sorga. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seharusnya kita pun harus memiliki gaya hidup atau lifestyle sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus berperilaku tepat, bertingkah laku tepat seperti warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita semua punya kepercayaan yang sama. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah saudara, makanya kita perlu belajar agar hidup kita selalu berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Allah. Dan hidup kita harus sesuai, appropriate, tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, tentunya tidak mudah untuk kita melakukan seperti ini, saudara. Karena mengingat begitu pengaruh dunia yang sangat luar biasa ini, tentunya tidak mudah untuk kita berperilaku tepat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada banyak sekali godaan-godaan di dalamnya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong hidup kita. Oleh sebab itu saya akan memberikan kepada saudara beberapa hal yang harus kita miliki kalau kita ingin bergaya hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau Anda hidup di Indonesia, Anda harus yakin dan Anda harus mau diatur sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita hidup sebagai orang Kristen, maka tidak ada yang lain, teladan kita haruslah Tuhan Yesus. Tidak ada teladan yang lain. Mungkin kita bisa meneladani tokoh-tokoh di Alkitab, tetapi itu bukan yang utama. Kita bisa contoh karakter mereka, bagaimana iman mereka, di situ ditulis banyak sekali. Tetapi hal yang paling penting adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dan firman-Nya. Saudara, Allah adalah sumber dari segala aspek kehidupan kita. Dan ini perlu untuk kita sadari. Dialah yang menjadikan kita sehingga kita harus mengasihinya dengan segenap hati sesuai dengan hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa hukum kasih, saudara? Ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apapun yang ada di dalam hidupmu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati harus didasarkan kepada hati yang tulus dan tanpa salah motivasi. Kita harus mengasihi Allah karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita dengan cara menebus kita dari dosa. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 dan 21 mengatakan demikian, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara melawan apa yang ada di dalam Alkitab, maka saudara sedang tidak mengasihi Tuhan. Saudara sedang mengasihi diri saudara sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan menyatakan dirinya kepada saya, kepada saudara, melalui banyak hal. Sehingga akhirnya hidup kita dipenuhi dengan kegairahan yang luar biasa di dalam kita mengikuti Yesus. Bukan hanya sekedar kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi benar-benar hidup kita
menjadi luar biasa. Lalu bagaimana cara kita mengasihi firman-Nya? Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan sepanjang hari berarti kita tidak lupa untuk memikirkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Rajin membaca Alkitab adalah awal untuk merenungkan dan dilanjutkan dengan keingintahuan dengan makna ayat-ayat yang dibaca. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan ingin tahu sampai ke maknanya atau saudara hanya sekedar cukup dengan membacanya? Kalau Anda hanya sekedar cukup untuk membacanya, itu belum mendalam. Saudara sedang tidak ingin tahu terhadap Alkitab. Saudara sedang tidak ingin tahu terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara hanya sekedar ingin membacanya saja. Dan kemudian setelah saudara membaca, maka saudara ingin berkat yang melimpah. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Nah, keingintahuan yang mendalam dan dilanjutkan dengan belajar menggunakan buku-buku rohani, tafsiran Alkitab, dan berbagai sumber referensi akan membuat firman itu semakin dekat dengan kita dan semakin kita pahami di dalam hidup sehingga akhirnya kita terus terngiang tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai 25 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-23 sampai 25 saudara bisa baca sendiri nantinya. Jadilah pelaku firman. Pemahaman terhadap firman tidak akan ada artinya tanpa dilakukan. Sebesar apapun keingintahuan kita terhadap firman tanpa melakukan, maka itu useless atau tidak berguna. Oleh sebab itu ingin tahulah dan belajarlah Alkitab dan kemudian lakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena disitulah Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran sehingga saya dan saudara tidak akan mudah melakukan dosa di dalam hidup kita dan kita akan tetap bisa bertahan sampai akhirnya. Dan yang kedua saudara, setelah tadi mencintai Tuhan dan firman-Nya, yang kedua adalah hidup di dalam kasih kepada sesama manusia. Nah, tanda berikutnya adalah mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat ke-21 mengatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, perwujudan dari mengasihi Allah adalah ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita bukan hanya yang seiman dengan kita, tetapi juga yang tidak seiman dengan kita, yang berbeda dengan kita juga mengasihi mereka. Tetapi yang paling utama, kasihilah juga saudara-saudara seiman kita. Berbuatlah baik kepada orang lain, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Berbicara dan bersikap baiklah kepada semua orang, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, hendaklah kita berbuat baik bukan karena kita ingin agar nanti ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan karena kita ingin dibalas nantinya. Sebab kalau kita menginginkan seperti ini, kalau nanti suatu saat ada orang yang melakukan tidak baik kepada kita, maka kita akan kecewa. Tetapi mari kita akan belajar, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Yang selanjutnya saudara, gaya hidup orang Kristen adalah memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, Injil adalah kabar keselamatan dan kabar ini harus diberitakan. Memberitakan Injil bukan untuk membuat orang lain kemudian masuk agama Kristen. Tidak, saudara. Masalah dia jadi Kristen atau tidak, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tetapi ketika kita punya firman Allah di dalam diri kita dan kita ingin membagikan keselamatan itu dan kemudian kita bercerita kepada orang lain, menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, maka inilah yang harus kita lakukan. Memberitakan Injil, kita mesti harus punya gambaran yang tepat. Kita tidak bisa menjamin bahwa semua orang ketika kita bercerita tentang Yesus, maka dia akan percaya kepada Yesus. Enggak selalu, enggak semua. Dan itu terserah, setiap orang punya hak masing-masing dan bagaimana pergumulannya dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menaburkan sesuatu dan Tuhan bekerja, itu urusan lain. Itu urusan Tuhan dan keputusannya bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Selain itu, konsekuensi dari mengikut Yesus adalah berani menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Orang Kristen harus siap mempertanggungjawabkan imannya kepada semua orang dan bersedia jika memang harus menderita karena imannya kepada Yesus. Nah, ini yang berat saudara, dan ini yang tidak mudah. Tetapi kalau kita punya gaya hidup yang seperti ini, maka kita akan siap untuk menghadapi segala situasi. Saudara, saya katakan bahwa ini tidak mudah, tetapi ini yang menjadi konsekuensi kita sebagai orang Kristen. Kalaupun saudara hari ini, mungkin saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kemudian saudara mungkin entah dimanapun saudara berada, ketika mungkin engkau mendengar firman ini dan kemudian Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara secara khusus kepada saudara, dan kemudian Roh Kudus berbicara dan memunculkan sebuah kerinduan untuk mengenal siapa Yesus, maka disitulah mungkin saudara hari ini mengalami banyak sekali pergumulan karena engkau mengikut Yesus. Saudara, itulah harga yang harus dibayar. Itulah harga yang harus kita bayar dan kita harus bersuka cita terhadap hal ini. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan kita ragu, jangan kemudian kita gentar terhadap apapun juga. Sebagai manusia memang kita bisa takut, bisa gentar terhadap apapun juga yang terjadi, konsekuensi-konsekuensi ini. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menjalaninya. Yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita menjadi orang percaya, gaya hidup kita harus belajar selalu untuk mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, gaya hidup yang keempat adalah keyakinan yang kuat kepada Allah dan untuk mempercayai janji Allah kepada kita orang percaya. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan penyertaan Roh Kudus di zaman ini melalui Roh Kudusnya yang selalu mengingatkan kita kepada semua yang Yesus ajarkan. Saudara, ketika Roh Kudus datang menggantikan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus yang hadir bersama dengan orang percaya, di situ dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan segala apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada orang percaya. Itulah sebabnya saudara, belajarlah percaya bahwa di dalam kesesakan, kekurangan, penderitaan dan sakit sekalipun, Roh Kudus akan menyertai dan menguatkan saya dan saudara. Amin. Nah, yang kedua, belajarlah percaya juga bahwa di saat tidak ada masalah, kondisi sehat, makmur, dan sukses, Dia juga akan menyertai kita sehingga kita bisa tetap terus mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, entah baik atau buruk keadaan kita, tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena itulah yang akan memampukan kita untuk tidak mudah merasa khawatir. Saudara, sebagai manusia kita lemah, saya sadari dan saya setuju hal ini. Kita bisa khawatir, bisa. Kita bisa lemah, bisa. Karena kita masih belum sempurna. Tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan melalui Alkitab, melalui Injil yang kita baca, maka itulah yang akan membuat kita tetap kuat, saudara. Yang akan membuat kita tetap mampu untuk dapat menjalani segenap keadaan kita. Entah baik atau buruk keadaan kita, tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena itulah yang akan memampukan kita untuk tidak khawatir dan lemah iman kita. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, mari kita belajar untuk bergaya hidup seperti anak-anak kerajaan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus belajar untuk mencintai, mengasihi Allah dan firman-Nya, dan kemudian kita belajar juga untuk hidup di dalam kasih kepada sesama, berani memberitakan Injil dan memikul konsekuensi sebagai orang percaya, dan kita selalu mengandalkan Tuhan karena Dia yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman ini. Saudara, mari kita akan bergaya hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan bukan dengan gaya hidup dunia yang memuaskan hasrat dan kesenangan saja. Kalau di dunia ada banyak sekali gaya hidup
yang mereka kejar adalah untuk memuaskan diri sendiri. Tapi percayalah saudara, bagi saudara yang dulu pernah jatuh di dalam dosa dan hari ini sudah bertobat, saya mau katakan kepada saudara, saudara sudah pernah mengalami semua kesenangan dunia ini. Dan saya mau tanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara, saudara puas enggak dengan hal itu? Saya sangat yakin 100% bagi saudara dulu yang pernah mengalami masa-masa kelam di dalam hidup untuk kesenangan sendiri, saya mau katakan, itu tidak akan memuaskan hasrat hidup saudara. Karena apa? Hasrat hidup saudara hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, mari kita akan ubah semuanya. Kita belajar untuk bergaya hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kalau saudara hari ini mendengar firman ini, saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan, bukan hanya sekedar saudara mendengar saja, tetapi ini merupakan pesan bagi kita semuanya, agar kita terus mengingat bagaimana Yesus sudah begitu luar biasa mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa, dan dia sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dan untuk menebus saudara, dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengasihi dia dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu mari kita belajar, miliki gaya hidup kerajaan Allah, miliki gaya hidup sebagai orang Kristen, dan mari kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita akan nyanyikan sama-sama lagu yang tidak asing bagi kita, lagu yang sangat lama sekali, tapi saya percaya lagu ini memberkati kita semuanya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi Tuhan, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
terkasih di dalam Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah ketika kita mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya bukan hanya sekedar kita membaca, bukan hanya sekedar kita belajar secara mendalam. Mencintai firman Tuhan berarti kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai belajar untuk mengasihi Tuhan dan mencintai firman, bergaya hidup seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dalam Dia pengharapan kita. Bagi saudara yang rindu untuk terus mengasihi Tuhan, saudara bisa angkat tangan saudara sama-sama. Mari kita akan sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau sebagai orang-orang yang percaya. Biar kami mentaati akan perintah-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan melakukannya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami, sehingga kami tidak akan goyah dalam tantangan-tantangan hidup yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu untuk tetap tekun setia sampai akhir nanti. Terima kasih Bapak, sekarang Tuhan berkatilah kami. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati.